Halo guys, balik lagi sama gue Rai di sini. Kali ini gue mau diskusi mengenai perang waifu paling bersejarah yang pernah gue alamin. Gue bikin video ini kemarin soalnya di X gue lewat nih meme. Kayak kasian banget gak sih? Dan daripada cuma jadi artefak, mending kita bahas aja gak sih? Oh iya, peringatan, mungkin pembahasan di sini ada beberapa bagian yang cukup dewasa dan ngandung spoiler. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur dan gak mau kena spoiler bisa skip video ini. So, tanpa berlama-lama, inilah top perang waifu paling bersejarah yang pernah gue alamin. Domestik Nakanoju. Bercerita tentang Natsuo, murid SMA yang memiliki gebetan guru yaitu Hina. Suatu hari, Natsuo sedang melakukan kencan buta bersama teman-temannya. Di sana, Natsuo bertemu dengan Rui, yang ikut juga kencan buta tersebut. Karena merasa tidak nyaman, Rui keluar ruangan. Tak lama, Natsuo menyusul Rui karena penasaran. Saat bertemu dengan Rui, Rui mengajak Natsuo melakukan tindakan yabai. Karena keingintahuannya dan tidak memiliki pengalaman akan hal tersebut. Tak lama dari kejadian tersebut, ayah Natsuo mengajak Natsuo bicara tentang keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Yang mengejutkan adalah ternyata anak dari istri baru ayahnya adalah Hina dan Rui. Dan ketika mereka tinggal bersama, disinilah banyak drama dimulai. Yap, begitulah tentang ringkasan Domestika Nojo. Gue masih inget banget, waktu itu lumayan chaos tentang siapa yang menang duel ini. Walaupun endingnya agak absurd, Rui hamil anaknya Natsuo dan Natsuo nikah sama Hina waktu lagi sekarat, kayak what the fuck. Menurut gue, Domestika Nojo ini cukup menarik untuk diikutin. Walaupun menurut gue ini duel juga gak jelas. Dulu kalian tim Hina atau Rui guys? Saya Kano. Tomoyaki seorang otaku. Ia bercita-cita ingin membuat gamenya sendiri. Tetapi sayangnya Tomoya tidak dapat melakukan ini sendirian. Dalam perjalanannya, ia berhasil merekrut teman masa kecilnya Eriri untuk membuat ilustrasi dan seorang elitis sastra Utaha untuk menulis naskah novel visualnya. Tomoya hanya membutuhkan inspirasi untuk membuat main heroinnya. Dan untungnya, Tomoya bertemu dengan Megumi Kato, yang kemudian ia jadikan model main heroin. Tomoya membuat lingkaran dojin baru dengan harapan dapat menyentuh hati mereka yang memainkan game mereka. Di anime ini tuh seingat gue ada 4 waifu ya, Megumi, Utaha, Eriri, sama Michiru. Tapi Michiru ini seingat gue juga sepupunya ya, jadi nggak masuk hitungan. Jujur di sini gue tim Utaha, kalian tahulah kenapa. Tapi nggak bisa dipungkirin juga, emang di anime ini tuh Megumi udah diplot dari awal bakal menang sih kelihatan. Ya jadi kayak side heroine Utaha atau teman masa kecilnya Eriri mana bisa menang. Kalau kalian dulu tim siapa guys? Nisekoi. Ichijo adalah pewaris tunggal keluarga Yakuza yang menakutkan. 10 tahun lalu, ia membuat janji dengan teman masa kecilnya. Sekarang, satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah liontin dengan kunci yang hanya dapat dibuka dengan anak kunci yang dibawa gadis tersebut. Kini bertahun-tahun kemudian, Ichijo telah tumbuh menjadi remaja biasa, menghabiskan hari-hari sekolahnya bersama gadis yang ia sukai sejak SMP, Kosaki Onodera. Namun, ketika geng sarang lebah Amerika menyerbu wilayah kekuasaan keluarganya, impian romantis Ichijo yang indah berantakan. Ia terseret ke dalam konflik yang membuatnya harus berpura-pura menjalin hubungan romantis dengan Chitoge, putri dari geng sarang lebah, agar mengurangi gesekan antara kedua kelompok. Namun, sebenarnya Ichijo dan Chitoge saling membenci satu sama lain. Tapi lama-kelamaan, ada rasa yang tumbuh di antara mereka. Kalau gue sih, kalau gue sih ya, gue mending tiap hari makan kue ketimbang harus ngurusin gorila seumur hidup. Bercanda ya. Gue masih inget banget hari patah hati sedunia. Waktu itu lihat panel Onodera lagi nangis. Pada masanya duel ini tuh ramai banget. Mungkin menurut gue juga yang paling bersejarah. Dan mungkin juga sampai sekarang masih dibahas. Kalau kalian tim Kangkue atau Gorilla guys? Nah itu dia perang waifu paling bersejarah versi gue. Ada beberapa perang yang belum gue mention tapi mungkin di next video bakal gue up ya. Kalian juga boleh sharing duel mana yang paling kalian rasain semasa kalian nganim. Kalau kalian suka video gini, boleh banget bantu like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys.